Let's welcome our moderator, Denito Prima Respati. PHK, tiga suku kata yang terdengar pahit, namun makin sering mampir ke telinga. Bukan sekedar angka dalam laporan tahunan, tapi luka yang nyata baik di dapur rumah tangga dan di kepala keluarga yang kehilangan arah. Tahun ini aja, puluhan ribu pekerja di Indonesia kehilangan pekerjaan. Data dari BPJS dan Serikat Buruh mencatat ada 60 hingga 70 ribu kasus. Tapi lebih dari itu, ada satu fakta yang menggedor nurani kita. 70% sengketa hubungan industrial di negeri ini adalah tentang satu hal, PHK. Hari ini, buku yang akan kita bedah bukan hanya sekedar buku. Ia adalah peta jalan, ia adalah harapan, di mana income Pentagon lahir dari keyakinan bahwa manusia tidak hanya bisa bekerja untuk hidup, tapi mampu untuk membangun penghidupan dari berbagai sumber. Kehilangan pekerjaan bukan akhir cerita, tapi awal dari babak baru. Saya, Denito Primaspati dari Fund Indonesia, izinkan saya membantu Anda dalam perjalanan yang bukan hanya membedah buku, tapi membedah ulang cara kita memandang kehilangan. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir di kegiatan hari ini, di agenda kita di Turning Layoff into Promising Wealth Journey. Izinkan saya untuk memperkenalkan, ya, terima kasih sekali lagi waktunya, izinkan saya untuk memperkenalkan di sore hari ini kita sudah kehadiran nih, penulis buku dari Income Pentagon Repackage yang mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat reviewnya seperti apa sih, atau mungkin sudah membayangkan Income Pentagon itu apa sih artinya dan apa sih isi dari bukunya. Izin saya perkenalkan dan panggil terlebih dahulu Bapak Sony Sofyan selaku penulis buku dan juga CEO dari Vanaya Neurotech. Baik, Selamat siang semuanya, selamat siang Denuto. terima kasih Pak Sony. Ya, Pak Sony Sofyan, beliau ini adalah co-founder dari Vanaya Companies dan juga CEO dari Vanaya Neurotech. Beliau juga penulis buku nih dari Income Pentagon yang sudah banyak diterapkan di berbagai perusahaan, berbagai individu, dan juga buku ini sangat menyasar kepada HR-HR di berbagai organisasi. Dan Pak Sony ini tidak sendirian, beliau akan ditemani oleh Bapak Ahmad Ardianto, ya, selaku dari Direktur Utama dari PT Antam. Saya persilakan. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Ardianto atau biasa akrab disapa dengan Pak Didi, gitu ya. Beliau ini adalah saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Antam, ya, dan juga beliau pernah sebelumnya, gitu ya, sebelumnya beliau seorang Direktur HR dari PT Antam Tbk dan juga beberapa perusahaan mining, ya. Jika dilihat dari posisi beliau cukup strategik, ini apa sih yang dipegang dari Pak Didi ini sendiri. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya ingin mengundang Pak Sony dan juga Pak Didi yang sudah hadir hari ini di tengah-tengah kita, membersamai kita di hari ini. Mungkin saya ingin tanya dulu nih kepada Pak Sony gitu ya, selaku dari penulis dari buku Income Pentagon. Pak Sony, apa sih Pak sebenarnya yang landasan Bapak gitu, atau yang menggugah hati Bapak untuk menulis dari buku Income Pentagon ini pertama kali, Pak Sony? Baik, terima kasih Denuto. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat dulu kepada Coach Didi, ini sahabat saya sudah lama sekali, atas amanah barunya sebagai Presiden Direktur Antam. Selamat Coach Didi, semoga lancar amanah semuanya. Tabarakallah. Baik, terkait dengan kenapa saya menulis buku ini, memang berangkat dari apa ya istilahnya, sebuah sebuah kegalauan lah ya, kegalauan bahwa
eh, kenapa proses PHK itu banyak sekali akhirnya menjadi keseruan ya, keseruan tersendiri gitu. Keseruan tersendiri yang ngabisin banyak energi, kemudian ongkos sosialnya jadi tinggi untuk masing-masing perusahaan yang mengalami apa sih esensinya, dan ternyata dalam perjalanan perjalanan kami banyak membantu menemani teman-teman perusahaan yang melakukan PHK massal, termasuk dengan waktu itu case dengan Freeport di Grasberg. Kami dapat esensinya, yaitu bagaimana manajemen, dalam hal ini adalah teman-teman praktisi HR itu memiliki empati. Ternyata itu empati terhadap apa sih sebenarnya yang dialami oleh, yang dipikirin oleh para karyawan yang terancam PHK atau sudah masuk dalam list PHK itu apa gitu. Nah, empati ini yang penting. Empati ini yang ada di buku Income Pentagon yang saya tulis kembali ya. Ini sudah revisi yang ketiga gitu. Eh, Mohon juga dibedakan. Sekali lagi saya katakan empati bukan simpati ya. Kalau simpati itu kita tidak berpindah posisi. Kita hanya berusaha memahami kesulitan si karyawan yang terkena PHK. Kita bersimpati sama dia tanpa kita pindah posisi. Tapi kalau empati kita betul-betul menjadi mereka. Apa sih yang menjadi care mereka, dan itu ternyata yang bikin sering terjadi case karena tidak hadirnya empati secara utuh. Itu jadi Nita, terima kasih. Oke Pak, ini kan tadi Bapak bilang ya, ini sudah revisi ketiga dan di buku yang sekarang ini jelas-jelas ada kalimat yang di-highlight adalah repackage. Apa Pak yang membedakan buku yang dulu nih Pak dengan yang sekarang? Ya, repackage yang sekarang memang ditujukan kepada teman-teman praktisi HR yang kalau kita lihat berita eh, tentang PHK yang banyak banget pasti sedang mengalami entah mempersiapkan, entah sedang menjalani, entah sudah lewat ya proses PHK di perusahaan masing-masing. Sebuah pembelajaran bagaimana dari pengalaman kami selama berapa ya, hampir 20 tahun ya menjalankan eh, menemani teman-teman ya perusahaan-perusahaan yang melakukan downsizing seperti ini. Bagaimana sih prosesnya yang smooth, tenang, dan everybody happy gitu. Ini disebut repackage. Kalau yang buku sebelumnya lebih ke arah personal wealth management-nya. Kalau yang sekarang lebih ke arah industrinya bicaranya. Terima kasih, Denny. Oke, Oke, tadi Bapak, kita kan buku ini tentang income pentagon nih Pak, ya Pak. Income pentagon sendiri itu apa sih Pak Sony? Ya, mungkin nanti saya akan jelaskan dengan Pentagon secara lebih detail di belakang. Itu platform wealth management, framework berpikir yang bisa disediakan oleh teman-teman praktisi HR untuk memastikan teman-teman yang mengalami PHK, kalian mengalami PHK itu mereka punya income pengganti gaji. Ya, income pengganti gaji karena itu titik utamanya, titik persinggungannya di situ. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, baik Pak Sony. Nah, kita tadi sudah mendengar gitu ya gagasan dari lahirnya buku Income Pentagon dari sisi penulis. Sekarang saya mau coba mengajak Anda, Bapak dan Ibu sekalian, melihat atau mendengar bagaimana sih konsep ini dihidupkan di lapangan atau di real case. Pak Ahmad Ardianto, saya izin panggil Pak Didi ya, mungkin ya. Masih mute, masih mute. Pak Didi. Boleh Mas, panggil Didi boleh. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Didi. Izin Pak, dulu sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur dari Antam di hari ini, dulu Bapak juga pernah menjadi HR Director di PT Freeport, betul ya Pak ya? Ya. Nah, saat Bapak mengawal, kita kembali ke tahun 2018, saat Bapak mengawal proses penutupan tambang Grasberg di Freeport, yang tentu pasti berdampak pada ribuan karyawan. Bagaimana sih Pak, Pak Didi ini melihat pendekatan income Pentagon membantu proses transisi tersebut agar tetap tadi yang dibilang Pak Sony ya, manusiawi dan juga pastinya berkelanjutan. Ya, baik. Makasih Mas Din. Jadi ya salam juga ya untuk ke semua ya peserta bedah buku pada hari ini. Kalau saya melihat kembali ke tahun 2018 ya pada saat Grasberg, tambang Grasberg itu mau ditutup, memang kita harus melihatnya pertama penutupan tambang itu kan melibatkan dua pihak ya. Yang pertama perusahaan
yang memang tidak bisa lagi melanjutkan operasi pertambangan karena deposito sudah habis. Nah, di sisi yang lain ada karyawan yang karena sudah tidak ada deposit lagi, kemudian bisa kehilangan mata pencaharian atau pekerjaannya. Nah, dua inilah yang sebenarnya perlu kita pahami di awal gitu. Dan ini bukan suatu hal yang mudah ya bagi komunitas HR pasti sangat memahami dan seringkali merasakan bagaimana beratnya kita untuk mengurusi suatu proses penutupan apakah pabrik atau tambang ya, atau apapun itu yang berdampak kepada pengurangan karyawan. Nah, sehingga pada saat itu memang langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita memang benar-benar harus memahami kenapa tambang harus tutup atau kenapa suatu tempat itu harus ditutup. Kemudian kita mencoba mencari alasan yang tepat secara aturan dan juga kemudian alasan yang tepat juga secara sosial ya yang perlu kita sampaikan kepada karyawan sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar sesuatu yang memang melatar belakangi suatu peristiwa. Nah, namun yang lebih penting lagi sebenarnya adalah di sisi karyawannya. Kan tidak ada karyawan yang menyambut penutupan pabrik atau tambang dengan gembira. Nggak ada. Itu pasti mereka merasa sedih atau bahkan ketakutan. Sehingga kalau kita harus bisa memahami dari sisi ini, seperti tadi disampaikan oleh Coach Sofyan, kita harus punya empati kepada mereka, sehingga kita bisa memberikan suatu solusi ya terhadap persoalan, hambatan, ketakutan yang mereka hadapi. Tentu saja ini dimulai dengan mendengar. Ya, kita harus mulai mendengar apa yang disampaikan oleh mereka, ketakutan-ketakutan mereka apa, ya, kemudian bagaimana kita bisa memahami ketakutan mereka, mendeskripsikannya dengan cara yang lebih baik, kemudian menyimpulkan bahwa sebenarnya yang menjadi asal muasal ketakutan mereka adalah kehilangan mata pencaharian. Dia nggak punya lagi pekerjaan sehingga tidak lagi punya uang buat menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, itu adalah hal-hal yang terjadi pada saat itu sehingga pada saat kita mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh karyawan, kemudian kita mencoba menggali terus dan kemudian mengkomunikasikan bahwa penutupan ini adalah satu keharusan, tapi kita bisa mencari solusi untuk bisa para karyawan yang terdampak untuk mempunyai pilihan. Gitu. Bisa mereka ikut reskilling, pindah ke tempat divisi lain kalau ada, kalau tidak mereka mengikuti program lain gitu ya sehingga bisa pindah ke tempat ke luar perusahaan gitu. Atau yang satu lagi kita siapkan mereka untuk bisa mandiri setelah penutupan tambang karena pada saat penutupan tambang dan ada PHK mereka mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup besar ya, karena ini penutupan tambang. Nah, disitulah yang mungkin menjadi penting bagi kita perusahaan untuk membekali mereka agar mereka tidak salah dalam melakukan pengelolaan keuangan sehingga setidaknya bagi tenaga kerja ya, yang masih mempunyai usia yang cukup, masih muda, masih punya masa depan yang panjang itu benar-benar bisa memanfaatkan ya dana yang ada untuk dimaksimalkan dengan cara yang tepat untuk membiayai hidup mereka setelah tutup tambang. Kira-kira gitu Mas Den. Mas Denito. Ya, maaf masih di mute tadi. Baik, itu menarik banget Pak Didi ya. Eh, Kalau tidak salah gitu ya dari saya yang dengar pada saat penutupan tambang itu kan eh, dari Vanaya yang turun gitu ya untuk mendampingi para ribuan karyawan tersebut gitu ya Pak Didi ya. Nah, salah satunya Pak Sony juga turun ke sana. Boleh nggak mungkin ada baik dari Pak Sony maupun Pak Didi, bagaimana sih proses pendampingannya? Ada nggak insight-insight menarik atau pengalaman yang paling berkesan gitu, Pak Sony maupun Pak Didi? Nah, ini mungkin Silakan. Pak Sony nih, lebih tepat nih, yang mengalami soalnya. Oke. Eh, Memang pengalaman membantu Coach Didi ini untuk penutupan Grasberg itu buat saya pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup yang sulit diulang lagi gitu karena berkaitan dengan adanya teman-teman pekerja tambang dari Papuan gitu ya. Jadi saya sendiri di brief langsung oleh waktu itu dengan Pak Soleman Faluk, Kepala Papua Fair Development tentang antropologi orang-orang Papua seperti apa sehingga program program apa namanya penutupan Grasberg untuk teman-teman yang
terkena PHK di Grasberg itu juga sekali lagi kata kuncinya empati. Kami bikin program sedemikian rupa sehingga bisa diterima oleh teman-teman Papua sesuai dengan karakter antropologinya. Salah satunya waktu itu adalah kami banyak melakukan program, mendesain program, memodifikasi program yang banyak pergerakan aktivitas kinetiknya, aktivitas bergerak ya. Karena itu secara antropologi cocok dengan teman-teman di Papuan itu, karena maka lewat proses kinestetik yang lebih banyak itu, proses pembelajaran masuk lebih mudah gitu. Dibanding kelas biasa yang di depan kelas pakai slide presentasi gitu, itu secara antropologi kurang pas buat teman-teman Papuan. Maka kami modifikasi. Ini juga bagian dari empati juga gitu. Nah, dari situ engagement menjadi sangat baik, kemudian pelan-pelan pointers-pointers penting tentang aman PHK itu kami berikan. Salah satu konsepnya adalah tentang titik aman. Titik aman itu adalah bagaimana seseorang, ini ada dalam buku juga, bagaimana seseorang bisa mencapai titik amannya pada saat dia pensiun dari perusahaannya itu, pensiun normal atau pensiun dini. Pada saat titik amannya itu pendapatan pasif dia bisa menutupi semua pengeluaran rutin bulanan. Jadi siapapun karyawannya, apapun levelnya, apapun jabatannya, pada saat dia mencapai titik di mana dia punya pendapatan pasif dan pendapatan pasifnya itu bisa menutupi biaya bulanan rutin keluarganya, maka itu adalah titik amannya dia. Begitu itu tercapai, maka eh, orang yang terkena PHK itu relatif menjadi aman, menjadi tenang, rasanya tenang dia, menjadi muncul rasa amannya. Nah, begitu muncul rasa amannya, maka seorang manusia itu kalau sudah merasa secure, maka sudah bisa diajak bicara tuh, ya, sudah bisa diajak bicara. Nah, pada saat dia sudah merasa secure, bisa diajak bicara, maka teman-teman HR mau bicara dengan agenda apapun tuh jauh lebih mudah dibanding pada saat kondisi masih khawatir, masih ketakutan. Itu yang kami coba desain dalam setiap program kami, maka itu sebabnya dalam berbagai macam program PHK massal yang kami jalani itu hal-hal seperti ini yang ribut-ribut rame-rame itu bisa semaksimal mungkin dihindari karena kami mengedukasi teman-teman human capital, teman-teman HR yang sedang dapat tugas yang paling nggak enak ya, melay off karyawan itu paling nggak enak, tugas yang paling nggak enak lah itu dari HR. Itu bisa dijalani dengan baik karena apa? Ada empati, teman-teman HR tahu apa yang menjadi concern, apa yang jadi pemikiran, apa yang jadi ketakutan, kekhawatiran dari orang-orang yang terkena PHK, maka diberikanlah desain program sesuai dengan ketakutan mereka itu, kekhawatiran mereka itu. Pada saat itu diberikan, mereka dapat jawabannya, mereka memandang masa depan dengan jauh dengan rasa aman, maka selanjutnya jauh lebih mudah. Karena orang yang sudah merasa aman, merasa secure, tidak ada ancaman dalam hidupnya, maka orang itu akan bisa diajak bicara dengan normal. Gitu. Demikian kira-kira dari saya. Terima kasih Pak Sony. Nah, kalau dari Pak Didi sendiri nih, gimana Pak kesannya dari pendampingan yang diberikan dari Pak Sony ini dengan income Pentagon tersebut? Ya, kalau saya sih melihat bahwa proses pendampingan ini akan bervariasi ya, akan selalu berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalnya kita mengambil kasus Grassberg ya, tadi seperti Coach Sony sampaikan bahwa para resipiennya kan orang-orang Papua kebanyakan ya, para pekerja di Papua. Tentu saja untuk bisa memahami dan bisa memastikan efektivitas dari program, maka kita harus memahami karakter dan sosial budaya dari resipien itu gitu. Nah ini karena di Papua ya tadi Pak Kosoni kan menyampaikan bahwa secara kinestetis mereka lebih suka gerak, maka itu dimanfaatkan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dalam rangka penyiapan mereka menghadapi PHK tidak dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan, ya, dengan sikap sikap yang benar dan juga dengan persiapan yang matang. Nah persiapan itulah dan sikap inilah yang diajarkan oleh Coach Sony pada saat itu. Tapi mungkin kalau misalnya kita bicara di Sulawesi atau di Sumatera, tentu saja uh, penerapan dari pendampingan ini perlu disesuaikan dengan karakteristik uh, para para resipien mayoritas gitu ya, sehingga akan lebih efektif.
Itu yang saya perhatikan. Dan itu yang saya juga pikir memang sebelum kita melakukan program ini memang harus dipastikan dengan empati kita memahami apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka takutkan gitu kan, dan apa yang mereka harapkan dari kedatangan kita sebagai pendamping gitu. Nah, itu yang memang agak tricky ya, dan memang perlu effort dan kesabaran gitu. Dan saya yakin setiap daerah juga akan menuntut pendekatan yang berbeda-beda gitu. Itu. Oke, terima kasih Pak Didi. Oke, eh, saya ingin mengingatkan kalau misalkan ada yang ingin bertanya gitu ya kepada Pak Didi maupun Pak Sony, silakan disampaikan di kolom chat dan nanti kita akan jawab gitu ya dengan Pak Didi maupun Pak Sony di akhir sesi. Kembali ke pertanyaan Pak Sony, Pak Didi, kembali ke masa sekarang gitu ya. Dari pengalaman Freeport tadi pada saat penutupan Grasberg, eh, saya jadi penasaran nih, income Pentagon. Penta itu kan 5 gitu dan income ini eh, pemasukan gitu ya Pak Sony ya. Ini kalau saya tebak-tebak berarti ada apa mungkin 5 sumber penghasilan kah atau 5 sumber dari kesehatan kah atau gimana? Ya, Mungkin nanti boleh dijelaskan gitu ya, dan apa sih Pak urgensinya di masa sekarang ini Pak? ya. Mungkin dan itu kalau ada slide-nya boleh kamu tampilin ya, yang Oke. bagian income. Jadi income itu sebetulnya framework personal wealth management yang perlu dipahami oleh teman-teman human capital. Jadi antik ya ini ya pendekatannya. Jadi sebuah framework personal wealth management yang perlu dipahami oleh teman-teman praktisi HR ya. Kenapa? Karena ini adalah eh, salah satu obat yang saya pahami bisa membantu orang-orang yang dalam konteks khusus ter-PHK pensiun dini atau pensiun normal gitu. Jadi inilah puzzle puzzle yang kami create sekitar hampir 20 tahun yang lalu ya. Kami create ini dan kami testing sampai hari ini masih masih juga dijalani oleh kami dan beberapa teman-teman yang sudah praktekin ini ya. Jadi ada 5 sebetulnya kaki yang harus di manage, yaitu tentang bisnis, tentang properti, tentang finansial, emas, dan gaji. Ya. Jadi ini yang harus diberikan kepada teman-teman yang terancam PHK itu, bagaimana mengawinkan 1, 2, 3, 4, 5 ini ya secara paralel untuk bisa menciptakan passive income versi keluarga masing-masing. Ya, dengan kemampuan aset yang ada, kemampuan keuangan yang ada, itu bisa merumuskan sebuah strategi investasi dan juga strategi bisnis untuk menutupi biaya bulanan mereka dari passive income. Jadi ini sebuah sebuah platform yang sudah lama ya, hampir 20 tahun usianya. Dan so far banyak sekali yang sudah terpapar dengan platform ini itu dan menjalaninya tidak pernah berhenti sampai hari ini. Tetap dipraktekkan karena memang ini sebuah platform general yang bisa dijalani oleh siapa saja, mulai dari level CEO sampai level dari level office boy sampai CEO itu bisa menjalankan ini pada tataran levelnya masing-masing, level berpikirnya, level ekonominya, dan seterusnya. Mungkin yang next slide ya, dan titik aman ya, saya jelaskan sedikit. Ya, itu dia. Yang bawah, tadi titik aman ada ya itu dia. Itu yang ada, ya itu. Nah, ini yang paling penting ya, teman-teman. Kalau teman-teman paham, punya empati, dan teman-teman HR ya, praktisi ya, punya empati dan paham apa yang jadi ketakutannya orang yang terkena PHK, maka income Pentagon memang didesain untuk itu. Satu. Kedua, kata kuncinya apa sih formulanya? Formulanya adalah titik aman memang. Titik aman di mana mencapai satu titik di mana mereka setiap keluarga punya penghasilan pasif yang bisa menutupi pengeluaran rutin bulanan. Ini kalau tercapai, ya teman-teman HR, kalau bisa menskenariokan ini tercapai untuk masing-masing keluarga, maka pengalaman kami sih 90%, kami confident 90% bahwa proses PHK-nya akan smooth. Karena mereka biasanya sih ya, kalau saya sering nanya sama teman-teman yang pensiun normal ataupun yang pensiun dini, kalau ditanya kalau tahu skenario-nya gimana untuk bisa nutupin biaya bulanan tanpa harus bekerja di perusahaan Anda sekarang, jawabannya Anda mau pensiun kapan?
sekarang apa nunggu pensiun normal? Jawabannya sekarang rata-rata. Hampir semua jawabannya sekarang. Terus saya tanya kenapa? Udah capek juga kerja sebenarnya gitu. Tapi karena nggak kunjung-kunjung dapat jawabannya, titik aman ini akhirnya mereka tempuh yang mereka sudah tahu yaitu bekerja. Gitu. Jadi eh, itu adalah sebuah hal yang sangat manusiawi saya lihat ya, sangat manusiawi. Orang sudah lelah juga bekerja. Ya. Kalau ada fakta lelah bekerja, ada fakta harus di PHK, ada tuntutan perusahaan. Ini kalau digabungkan menjadi sebuah matriks, ya, sebuah matriks, maka jawabannya sih dari yang saya alami ya income pentagon ini karena memang didesain untuk case-case seperti ini. Itu Den. Terima kasih Den. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Sony. Nah, ini menarik nih Pak Sony. Tadi kan salah satu pilar dari income Pentagon itu kan adalah aset ya, Pak Sony. Dan salah satu bentuk yang paling klasik itu adalah emas nih. Nah, cocok nih. Mumpung lagi ada Pak Didi. Eh, Pak Didi, eh, sekarang posisi Bapak kan sebagai dirut dari Antam dan Antam adalah satu-satunya pemegang sertifikat LBMA untuk logam mulia di Indonesia gitu ya. Bagaimana sih Pak melihat Bapak nih melihat peran emas dalam strategi kekayaan pribadi di masyarakat Indonesia? Masih mute Pak Didi, maaf. Sorry. Baik, terima kasih Dan. Jadi emas itu merupakan suatu portofolio atau jenis komoditas yang sebenarnya eh, apa ya lindung nilainya tinggi gitu ya, inflationless lah atau less inflation. Jadi kalau kita punya emas itu kita sebenarnya punya dua fungsi ya. Yang pertama hedging, yang kedua mendapatkan nilai tambahannya dari situ karena kita memiliki emas. Nah, tetapi itu salah satu aja gitu. Yang lainnya adalah misalnya kita punya tabungan uang atau rumah atau instrumen keuangan gitu. Itu salah satu portofolio yang bisa kita kumpulkan untuk membangun dana bagi persiapan kita pada saat kita mengalami masa darurat maupun memasuki masa pensiun. Nah, dalam konteks emas, makin ke sini sekarang kita melihat bahwa animo dan kesadaran masyarakat juga semakin meningkat ya. Dengan semakin banyaknya outlet-outlet penjualan emas, semakin meningkatnya pemain-pemain emas sehingga kami di perusahaan melihatnya dengan gembira karena ini berarti apa? Berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk menyimpan emas sebagai salah satu sumber kekayaan dan pendanaan itu semakin meningkat. Nah, dan kita lihat juga para pemain trader atau penjual emas itu juga sudah semakin memperbaiki sistem sehingga sekarang ini membeli emas itu bisa kapan saja di mana saja. Kita bisa mendownload aplikasi, kemudian kita melakukan pembelian emas, walaupun kita tidak bisa datang ke tempat ke penjual emasnya. Nah ini tentu saja memudahkan bagi masyarakat untuk bisa membeli emas. Sebaliknya juga untuk menjual emas juga dimudahkan. Jadi pada saat kita misalnya membeli emas 1 gram dengan harga 1,9 juta rupiah, gitu. Kemudian 2 hari kemudian dia naik jadi menjadi 2 juta, maka apabila kita sebagai pemilik 1 gram emas itu ingin menjual dan mendapatkan cash untuk kebutuhan kita, itu juga bisa dilakukan dengan sangat cepat. Jadi kita bisa katakan bahwa emas itu sudah sangat liquid, nilainya tidak akan turun, ya ada instrumen hedging di situ, bahkan bisa bisa naik ya sehingga memberikan gain yang lain gitu ya dengan meningkatnya harga emas. Itu mungkin Mas Dinto. Saya doakan Coach Didi produksi Antamnya lancar tuh emasnya. Lancar ya. Amin, Amin. 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 Terima kasih. Thank you, Pak Amin. Didi, Pak Sony. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, gitu ya, atau mungkin pertanyaan terakhir, karena sepertinya nih Pak Didi sebentar lagi sudah harus ke agenda lain, gitu ya, Pak Didi. Nah, eh, Pak Sony, Pak Sony ini kan juga seorang coach, gitu ya, terutama bermain di wealth coaching, gitu kan, Pak Didi ya. Pak Sony, saya mau tanya, Pak Sony pernah nggak nge-coaching Pak Didi nih? Wah ini rahasia besar ini. Boleh. Saya harus jawab apa ini, Coach Didi? Jawab dengan jujur.
Oke, ya pernah saya meng-coaching Coach Didi dengan ibu ya sekaligus ya untuk waktu itu memetakan skema investasi Coach Didi dengan asumsi waktu itu tidak lagi menjadi direksi waktu itu begitu ya. Tapi again Pak Coach Didi selalu jadi direksi ya sampai kemarin waktu diangkat menjadi Dirut Antam pun saya memberi semangatnya dengan kata-kata qadarullah diangkat lagi. Ya, jadi pernah memang mengcoach Coach Didi untuk asumsinya adalah waktu itu membangun wealth management proyeksi eh, apa namanya menciptakan titik amannya itu ya. Tapi dengan asumsinya waktu itu Coach Didi tidak lagi menjadi direksi dimanapun dan asumsi itu ternyata alhamdulillah salah gitu. Gitu deh. Oke. Nah, kalau dari buku Income Pentagon dengan apa yang Bapak lakukan, Pak Sony lakukan gitu dengan coaching, sebenarnya konsepnya gimana sih Pak membawa Income Pentagon ke dalam sesi coaching? Mungkin ada cerita apa dulu sih yang harus kita siapkan, kemudian apa, dan minimal berapa sih Pak kalau dari versi yang Bapak tulis di buku gitu ya? Saya akan coba bahas dari dua sisi ya, dari income pentagon dari sisi personal wealth management sama income pentagon dari kacamatanya praktisi HR ya. Sekarang dari kacamatanya personal wealth management. Income pentagon itu adalah sebuah cara berpikir sebetulnya, cara berpikir melakukan asset allocation sebetulnya. Asset allocation dan asset collaboration dengan basis pemikirannya adalah pertumbuhan arus kas. Ya. Jadi pertumbuhan arus kas itu artinya bahasa gampangnya di level keluarga adalah selalu ada uang masuk ke kantong keluar ke kantong. Jadi usahakan uang masuk bukan uang keluar yang banyak. Uang masuk ke kantong itu harus ada terus dan itu basisnya bulanan sesuai dengan gaji. Nah itu jadi itu konsep dari income pentagon dan itu selalu pertumbuhan arus kas itu dibandingkan dengan inflasi. Jadi nanti dikenalkan konsep tentang uang, uang itu apa sih gitu ya karena banyak sekali kita puluhan tahun kerja mencari nafkah apa namanya mencari nafkah menguber uang lah kira-kira tanda kutip ya mencari uang gitu tapi ternyata uang itu hanya sebuah benda yang sifatnya kayak gitu gitu ya. Pas barang-barang itu ternyata cuma begitu gitu ya dan ternyata yang uang sebenarnya itu setelah kita saya lama menekuni wealth coaching ini uang sebenarnya itu adalah apa yang diproduksi oleh perusahaannya Coach Didi sekarang uang mata uang Tuhan itu itulah yang real gitu ya yang real maka setiap keluarga di Indonesia itu memang perlu salah satu fondasi ekonominya di keluarganya itu adalah emas ya makanya penting sekali setiap keluarga punya investasi emas makanya keberadaan Antam sebagai perusahaan yang memproduksi emas di Indonesia itu menjadi sangat strategis buat kita kita juga yang personal itu sangat strategis kita doakan lancar terus Antam dengan produksi emasnya ya itu pertama dari sisi personal wealth management. Kemudian dari sisi apa namanya praktisi HR, ya emas itu apa namanya emas income pentagon ya. Income pentagon itu adalah dipahami sebagai sebuah konsep yang bisa banget membantu teman-teman yang terkena PHK itu untuk mendapatkan rasa amannya. Sekali lagi, kalau muncul rasa amannya, manusia siapapun kalau udah muncul rasa amannya, rasa secure-nya, itu diajak ngomong apa aja lebih gampang. Termasuk diajak ngomong tentang PHK, sesuatu yang nggak enak lebih gampang dibanding kondisi masih terancam, masih struggling, masih waspada gitu nggak bisa diajak ngomong biasanya susah gitu diajak ngomong. Dan melalui media ini juga saya betul-betul menghimbau teman-teman praktisi HR, tolong kalau lagi ngadepin proses PHK massal itu apa namanya tolong siapkan program buat mereka dan tolong jangan diperlakukan program itu sebagai sekedar checklist kasihan gitu ya jangan sekedar checklist bahwa sudah dilakukan gitu tapi betul-betul didesain program itu untuk menjawab kekhawatiran mereka kalau itu terjawab kekhawatiran mereka gampang diajak ngomong belok kiri belok kanan ke atas ke bawah itu jauh lebih gampang mungkin Coach Didi bisa bisa share itu dari sisi pelaku ya karena saya bukan pelakunya gitu. Terima kasih. Langsung nih.
Silakan, silakan Pak Didi. Oke, ya, ya betul, benar sekali yang Coach Sony tadi bilang ya. Jadi kita tuh kan sebagai orang HR paling ngeri lah kalau disuruh melakukan efisiensi penutupan tambang, terus ngasih tahu. Mungkin harus kita kasih tahu juga teman-teman kita sendiri bahwa perusahaan harus memutuskan hubungan kerja dengan Anda, dan dalam waktu beberapa lama ke depan Anda akan disiapkan untuk melepas pekerjaan yang Anda kerjakan sekarang, dan setelah itu Anda harus berjalan sendiri, gitu. Itu kan hal yang susah ya kita sampaikan. Namun tentu saja memang itulah bagian dari tugas HR, dan tadi seperti yang Coach Sony sampaikan, memang kita harus melakukannya juga dengan hati, ya. Nggak bisa hanya menjalankan mekanisme uh, pemutusan hubungan kerja, kemudian melaksanakan seperti yang digariskan, kemudian selesai. Nggak, kita harus ngomong, penyampaiannya harus dengan hati, sehingga kita juga bisa mendapatkan feedback dari mereka, dan kita bisa merasakan apa yang mereka takutkan, gitu. Nah, waktu di Freeport juga sama gitu ya. Penentangan itu bisa kita kualifikasikan yang benar-benar menentang, tidak mau di PHK dan mereka memprovokasi. Ada yang menentang tidak mau PHK, tapi mereka tidak apa namanya semacam mogok lah, tidak mau bergerak, gitu. Ada juga yang memang mau gitu ya, melakukan mengikuti program PHK karena mereka mempunyai keyakinan. Ada juga yang tidak punya keyakinan, terus mereka ngambang kemana-mana gitu. Pertama ikut program, terus kedua nggak jadi lagi, dan lain sebagainya. Nah, variasi antara pemahaman ini kan luas sekali gitu. Nah, itulah yang sebenarnya memang pertama memang kita harus kerja dengan hati, kedua memang juga harus tidak kenal lelah untuk mencari tahu, tempatkan diri kita bahwa kita berada di halaman yang sama dengan mereka, bahwa kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga keluarlah apa yang menjadi ketakutan mereka. Nah, ketakutan-ketakutan itu yang harus kita diskusikan secara internal, kemudian dicarikan cara gitu, bagaimana caranya kita bisa eh, proses melakukan coaching, ya, proses memahami apa yang menjadi ketakutan dia, kemudian kita balik ketakutan itu menjadi sumber dari kekuatan dia, kemudian kita tawarkan ikut program sehingga dia punya bekal gitu ya. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita orang HR, dan apa yang waktu dilakukan di dalam penutupan Grassberg yang mencakup ribuan orang, dan semuanya tidak semuanya mempunyai tingkat pendidikan yang sama ya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri gitu bagi Freeport maupun ya waktu itu Coach Sony juga mewakili Vanaya ya, itu harus bisa untuk bisa menyelesaikan program ini dengan sebaik-baiknya gitu. Itu mungkin tambahannya Coach Sony. Terima kasih, Coach Didi. Silakan, Den. Oke, terima kasih Pak Sony, Pak Didi. Nah, melihat pembicaraan tadi Pak Sony dan juga Pak Didi gitu ya. Bisa saya simpulkan bahwa PHK itu kan tidak mengenal usia gitu ya, Pak Sony, Pak Didi. Nah, kira-kira apa nih bagi teman-teman HR, apa yang Pak Sony dan Pak Didi sarankan gitu bagi yang mungkin pada saat ini kita melihat krisis yang sekarang secara global dunia gitu ya. Saran apa yang sekiranya bisa diberikan kepada teman-teman praktisi HR nih dari Pak Sony maupun Pak Didi? Coach Didi dulu lah, ini lebih berhak Ya, ya. saya dulu aja ya. Terima kasih Coach. Jadi kalau menurut saya pertama kita harus selalu siap dengan kemungkinan untuk kita kehilangan pekerjaan. Nah, bagaimana sih caranya untuk siap? Ya kita harus selalu punya hitung-hitungan persiapan kita. Kalau kita tiba-tiba hari ini di PHK dan saya punya uang sekian, apa yang harus saya lakukan gitu ya, untuk bisa menghidupi saya dan keluarga saya sampai selesai saya nanti bisa meninggal dan lain sebagainya. Nah, bagi orang yang berada dalam usia yang masih produktif, tentu saja dia bisa mencari kerja lagi. Tetapi mencari kerja lagi kan juga bukan suatu kepastian, sehingga yang harus kita kerjakan harusnya yang pasti, yaitu apa? Pengelolaan terhadap aset yang kita miliki saat ini, gitu. Nah, aset itu ada apa aja? Ada fixed aset, ada cash, ada emas, ada saham, atau whatever lah. Mungkin punya kebun, kandang ayam, punya ayamnya. Itu semua adalah aset yang akan menghasilkan. Nah, definisi aset dan liability ini juga penting, makanya income pentagon setahu saya sih mengajari itu gitu ya. Sehingga kita bisa membedakan mana yang jadi aset, mana yang enggak, dan bagaimana kita merubah liabilities menjadi aset dan menjadi sumber penghasilan bagi kita ya. Kalau kita tiba-tiba atau suatu saat kehilangan pekerjaan. Nah,
kalau kita masih produktif, tentu kita bisa mencari pekerjaan lain, tapi sambil mencari pekerjaan lain, kita juga memanfaatkan cara kita menghitung persiapan pensiun, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir gitu ya dengan situasi apapun. Jadi berapapun usia kita menjelang pensiun, apalagi itu harus lebih siap. Masih jauh pun usia pensiun, kita harus menyadari bahwa yang namanya pensiun itu bukan gara-gara usia, tapi bisa saja karena perusahaannya tutup atau ada efisiensi dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita harus selalu punya persiapan. Itu mungkin pandangan dari saya, Mas Den. Tanya jawab mungkin, Den. Oke. Baik. Pak Sony, kamu menambahkan dulu? Udah setuju sama Coach Didi. Sepakat. Mungkin tanya jawab, Den, sekarang. Baik, boleh. Kalau ini sudah ada pertanyaan nih dari Lutfi HW di kolom chat. Nah, buat Bapak dan Ibu semuanya yang bergabung di sini, boleh bertanya di chat, nanti kita akan jawab satu persatu yang sempat gitu ya. Atau boleh nih, kalau misalkan bertanya langsung. Yang pertama, saya bacakan dulu dari Pak Lutfi HW gitu ya. Ini mungkin agak cukup cocok nih dengan Pak Didi. Pertanyaannya gini, investasi emas berapa tahun agar safe pada kondisi geopolitical havoc seperti sekarang ini? Karena katanya dari Pak Lutfi ini soal beberapa bulan lalu, beliau ini beli emas di Antam dan sekarang nilainya turun. Nah, agar hal ini dapat dipahami para HR ketika encourage karyawan untuk investasi emas itu bagaimana? Mungkin Pak Didi kali yang bisa menjawab. Oke, Mas Den. Jadi kalau kita melihat emas sebagai instrumen investasi, sebenarnya emas itu bukan benar-benar instrumen investasi ya, karena dia lebih banyak mempunyai elemen hedging atau lindung nilai. Baru kemudian setelah itu ada kemungkinan kita mendapatkan gain dari kenaikan harga emas. Nah, tetapi emas adalah instrumen untuk memastikan bahwa kita tidak akan mengalami penurunan kekayaan, dan mempunyai peluang untuk meningkatkan kekayaan kita di masa depan. Nah, terus caranya bagaimana? Nah, pertanyaannya adalah, Pak, saya punya uang, apa saya harus beli emas atau beli saham misalnya begitu? Atau saya punya uang, apakah saya perlu bayarkan DP rumah, beli rumah, atau saya beli emas gitu? Nah, jawabannya sebenarnya adalah tidak ada waktu yang tepat untuk membeli emas. Setiap saat itu adalah waktu yang tepat. Jadi tidak ada waktu yang tidak tepat untuk membeli emas. Tetapi kita membeli emasnya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi berapa free cash yang kita punya, uang bebas yang kita punya, berapa yang kita mau sisihkan untuk katakanlah liburan kita atau tabungan untuk makan, ya, bukan untuk yang kebutuhan dasar ya, untuk yang tambahan lebih-lebihnya. Kemudian sisanya baru kita mau beli emas, atau 50%-nya saja. Kita mau beli emas, ya kita belikan emas hari itu. Besok tahu dapat lagi 100.000 rupiah, beliin lagi emas. Besok lagi 500.000, beliin lagi emas. Jadi tidak ada waktu yang tidak tepat untuk membeli emas. Kalau kita disiplin untuk melakukan itu, artinya kita membeli emas setiap saat di mana kita merasa punya uang lebih yang tidak kita akan gunakan, maka itulah cara menabung emas yang baik. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ya, lama-lama kita akan merasakan manfaat yang luar biasa. Dan pada saat kita membutuhkan cash, kita bisa liquidkan itu emas dengan cepat juga. Karena memang karakteristik emas juga adalah sarana instrumen keuangan yang liquid, ya, yang cair. Itu mungkin Mas Algen jawabannya. Oke, terima kasih Pak Didi. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin bertanya langsung, boleh silakan on cam kali ya, dan juga menyalakan mikrofonnya. Ini mumpung ada Pak Sony ini sebagai pencetus dari Income Pentagon dan juga Pak Didi ya. Kita bersama-sama di sini dengan kapan lagi gitu kan dengerin webinar dari Direktur Utama gitu dari Antam. Saya tambah sedikit Mas Den ya. Boleh silakan Pak Didi. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya, saya beli emas di satu masa, katakanlah 2-3 bulan yang lalu, atau entah kapan, kemudian sekarang harganya turun. Nah, itu karena kita membeli emasnya satu saat saja, satu masa saja. Ya, jadi apa yang perlu dilakukan kalau begitu? Ya kita tetap membeli emas, tapi jangan dengan jumlah besar.
ya kita beli sedikit demi sedikit, itu nanti secara umum trennya kita akan bisa lihat bahwa nilai kita tidak akan pernah kurang. Ya, itu mungkin Oke, jadi beli emas tuh sebenarnya bisa kapan aja kalau memang misalkan ada uangnya gitu ya, Pak Didi ya, ya. Dan untuk sekarang dialokasikan Antam ke udah sana. ada aplikasinya ya, Antam Logam Mulia, tinggal di-download, bisa di App Store, bisa di Apple Store, ya, uh, Google Play, ya, untuk Oke, bisa mendapatkan aplikasi Antam Logam Mulia. Makin mudah ya sekarang beli emas ya, Coach Didi ya, di Antam Iya, ya. iya. Nah, berarti beli emas bisa sambil rebahan ya, Pak Didi ya. bisa, yang penting ada duitnya. Eh, saya sedikit sharing pengalaman tentang membeli emas. Saya pernah buat workshop 1 hari di Washington DC ya tahun 2016 tentang income Pentagon ini untuk masyarakat Indonesia yang ada di sana gitu. Ternyata mereka tidak punya akses langsung terhadap emas seperti masyarakat Indonesia yang disediakan oleh aplikasinya, oleh bank, oleh Antam, oleh bank-bank syariah gitu ya. Ternyata di Amerika itu tidak ada akses waktu itu. Sampai harus mereka berkoordinasi langsung dengan kantor pusat pegadaian di Jakarta untuk mereka bisa beli emas langsung ke pegadaian dari Amerika. Jadi menurut saya Indonesia jauh lebih advance market emasnya dibanding negara seperti Amerika. Jadi manfaatkan semua kemudahan. Benar kata Coach Didi, beli emas itu nggak ada berhentinya, beli aja terus gitu ya, karena itu dia alat hedging paling luar biasa lah yang disediakan Tuhan buat kita. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Endorsement-nya. Saya izin duluan boleh ya? Saya udah Boleh, boleh. harus meeting lagi yang lain ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan teman-teman semakin terbuka mengenai pentingnya persiapan pensiun ya, dan bisa mendorong agar para karyawan ya oleh para insan-insan HR bisa mempunyai kesadaran yang baik lah untuk bisa menyiapkan pensiunnya. Makasih ya, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didi. Salam. Oke, baik Pak Sony, ini tinggal sendiri nih Pak Sony. Mungkin karena mengingat waktu juga sudah mau jam 4, 2 menit lagi gitu ya, jam 4. Kalau Nah, ada yang mau Bapak bertanya, ini sebagai penulis. Kenapa Pak Sony? kalau ada yang mau bertanya boleh. Ya, sambil menunggu pertanyaan Ya. kali ya Pak Sony ya. Dari buku Income Pentagon ini apa sih Pak sebenarnya legacy yang mau Bapak berikan gitu kepada teman-teman praktisi HR, para leaders yang mungkin nantinya akan melakukan PHK gitu ya, atau baik mereka pada saat mau pensiun gitu Pak Ya. Sony. Legacy yang ingin saya tinggalkan sebetulnya untuk teman-teman yang terkena PHK adalah kalau 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 apa namanya, Anda tuh punya framework loh sebetulnya yang bisa dipakai untuk keluarga. Ya, bisa dijalankan mulai kapan saja. Yang penting begitu tahu framework income Pentagon ini segera laksanakan, jalankan. Gitu. Jadi buat sisi yang terkena PHK, saya meninggalkan platform cara berpikir, ya, yang tidak akan pernah usang. Kenapa? Karena yang saya berikan cara berpikirnya, ya, bukan barangnya, tapi cara berpikir. Gitu. Untuk yang dari sisi teman-teman praktisi HR, saya ingin memberikan sebuah pandangan saya ya, setelah saya 20 tahun membantu banyak perusahaan melakukan PHK massal. Salah satu kualifikasi HR kita, kualitas kita ya sebagai insan HR itu terlihat pada titik-titik yang kritikal seperti seperti proses PHK ini. Itu kualitas kita as human being yang bekerjanya di bidang HR gitu. Itu kelihatan di sini. Gitu. Kelihatan banget di sini. Teman-teman yang saya pernah interaksi yang betul-betul pada saat kritikal ini, saat kritis-kritis mem-PHK orang banyak dalam jumlah besar dengan segala macam exposure-nya, tapi tetap mengedepankan empati, mengedepankan care-nya kepada orang yang terkena PHK, bukan simpati ya, empati. Nah itu saya lihat secara jangka panjang orang itu memang setelah saya berinteraksi dengan mereka setelah selesai program, bahkan bertahun-tahun setelah selesai program, 5-10 tahun itu saya masih berteman dengan mereka. Saya memang melihat orang ini memang
kualifikasinya berbeda dengan yang kebanyakan gitu. Ya. Jadi titik kritikal untuk jadi feedback buat kita sebagai praktisi HR di level mana sih saya gitu ya. Itu salah satunya feedback yang paling bagus kalau lagi ngalamin harus menghandle PHK. Itu seberapa human being kita tuh kelihatan di situ. Seberapa care kita sama orang lain tuh kelihatan di situ. Karena kebanyakan karena pada saat proses PHK praktisi HR itu menjalankan bukan empati tapi simpati gitu ya, bersimpati saja gitu. Maka yang terjadi adalah program ini adalah sebagai sebuah checklist, sudah dilaksanakan, ya, just sekedar sudah dilaksanakan. Itu yang saya berharap dengan tadi kasus PHK itu sampai 70%-nya, itu dengan empati kita itu bisa turun harusnya. Itu aja, Den. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony. Nah, ini kita masih nunggu pertanyaan nih, ya kan? Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan. Karena mungkin satu pertanyaan aja kalau ada yang mau tanya, mengingat waktu kita sudah hampir jam 5. Silakan, ada yang ingin bertanya? Nggak ada nih kayaknya nih. Nggak ada nih Pak Sony yang mau nanya, gimana nih Pak? Ya, silakan dilanjutkan. Saya menjalankan. Oke. Baik, kalau begitu mungkin mengingat waktu gitu ya, dan tidak ada yang ingin bertanya di sore hari ini, saya boleh dong minta closing statement gitu dari Pak Sony sebelum saya menutup agenda kita di sore hari ini, Pak. Closing statement. Oke. Saya paling suka memang sama yang Einstein ya, jadi kembali saya ulang dalam berbagai macam konteks. Einstein bilang begini, it is insanity if somebody doing the same thing over and over again, but expecting different result. Dalam konteks PHK massal juga seperti itu. Kalau teman-teman sudah pernah melakukan PHK massal dan hasilnya seperti yang sudah dialamin oleh teman-teman gitu ya, maka kalau mau tidak mau lagi ngalamin seperti yang kemarin, caranya gampang, yaitu rubah cara yang kemarin itu dengan cara yang baru. Mungkin income pentagon ini adalah cara yang baru karena Anda hadir dengan empati, bukan simpati. Jadi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony atas closing statement-nya dan insight yang menarik dari yang dibawakan dari Pak Sony sebagai penulis buku dan juga coach yang sudah memberikan dampak yang besar gitu ya bagi perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan Fanaya maupun Pak Sony gitu kan. Dan tadi Pak Didi yang juga sudah menyampaikan insight-nya dari apa sih dampaknya yang didapatkan gitu dari pendampingan bersama dengan Pak Sony yang menggunakan income pentagon secara bukunya. Nah, buat Bapak dan Ibu semuanya yang mau beli gitu ya bukunya, penasaran bukunya bisa belinya di mana sih? Buku ini tersedia di Tokopedia dan silakan buku ini uh, akan tersedia secara pre-order gitu ya, bisa dibeli selama kurang lebih 14 hari ke depan. Jadi nanti Bapak dan Ibu semuanya udah nggak penasaran lagi nih, sebenarnya buku Income Pentagon ini isinya apa sih dan bagaimana sih Bapak dan Ibu selaku HR gitu ya, selaku pelaku nantinya akan melakukan PHK pada masa-masa saat ini, bagaimana sih bisa memberikan empati gitu ya kepada para karyawannya nanti. Dan sebagai penutup, Bapak dan Ibu semuanya, izin saya menyampaikan bahwa Pak Sony akan ada gitu ya, bisa memberikan pendampingan secara blended learning gitu ya selama 2 hari, di mana Pak Sony ini memberikan materi yaitu Wealth Literacy with Income Pentagon. Jadi Bapak dan Ibu semuanya bisa nih merasakan bagaimana sih income pentagon ini bisa diterapkan baik secara individu maupun secara organisasi. Silakan, ini bisa dilihat di website di filetika.co.id ya. Filetika adalah member dari Fanaya and Companies, bagian dari Fanaya Indonesia, dan Pak Sony ini akan mengajar nih dan memberikan pandangan atau memberikan manfaat-manfaat lebih gitu ya dengan income pentagon. Dan Bapak dan Ibu semuanya, selain tadi ya dari
Kita bicara tentang PHK, kita bicara tentang income pentagon, bagaimana memutar keuangan pribadi gitu ya. Di Veltika juga kita akan ada webinar lagi gitu ya di tanggal 2 Juli, yaitu topiknya adalah seputar sales. Kalau kita lihat dengan krisis yang sekarang, judulnya menarik nih, daya beli anjlok, persaingan makin ketat, lalu apa strateginya supaya tetap achieve? Kurang lebih seperti itu. Dan untuk Bapak dan Ibu semuanya yang ingin tanya-tanya mengenai income pentagon, pendampingan apa sih yang dapat diberikan Vanaya maupun Veltika nantinya kepada organisasi Bapak dan Ibu, seperti apa sih income pentagon atau mungkin transisi atau solusi dari persiapan pensiun itu seperti apa, bisa kontak kepada tim-tim Vanaya yang bertugas di hari ini. Ada Mas Denny Putra Adityo, kemudian ada Mbak Farida Suito atau akrab disapa Fafa, dan juga ada Fazar Tresnawan. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dan mohon maaf jika saya tidak bisa menemani lebih lanjut gitu ya kepada Bapak dan Ibu semuanya dan juga Pak Sony di sini gitu ya. Saya akhiri sesi kita di sore hari ini. Saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Mas Ini Minto. Saya Junliv ya. Terima kasih Terima Coach. kasih Pak Sony.